Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini dari kelompok kami, kelompok terakhir yang akan presentasi di hari ini, yang beranggotakan saya sendiri, Guntur Aji Saputra dan Pak Hasan, akan mempresentasikan tentang evaluasi kurikulum. Nah, perihal evaluasi kurikulum ada bermacam-macam media yang digunakan dan alat yang diberikan untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna mengevaluasi, dan ini semua dapat diklasifikasikan menjadi 3 pola, yaitu pertama tes, yang kedua metode laporan diri, yang ketiga metode observasi. Nah, perihal metode tes merupakan serangkaian dari hal-hal penting yang kepada setiap orang diminta untuk mengerjakannya. Dan biasanya tes tersebut diperhatikan dan dikerjakan dengan baik-baik penyelesaiannya. Untuk yang kedua yaitu metode laporan diri, yang merupakan cara mendapatkan informasi yang informasinya hanya dapat diperoleh dari orang yang sama, dan itu mengenai arahannya, keyakinannya, atau topik yang selalu menjadi perhatiannya, serta hubungannya dengan orang lain. Nah, yang ketiga yaitu metode observasi, yang merupakan metode yang membantu dalam mendapatkan informasi tentang pengamatan kelakuan atau kepribadian seseorang. Nah, perihal macam-macam tes, yang pertama tadi poinnya yaitu ada klasifikasi tes berdasarkan apa yang diukur, yang dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama tes kemampuan mental, yang kedua tes persiapan, yang ketiga tes prestasi. Untuk poin yang kedua yaitu klasifikasi tes berdasarkan cara menjawab, yang dibagi pula menjadi 3 macam. Yang pertama tes lisan, tes tulis, dan tes praktek. Nah, yang poin yang terakhir yaitu klasifikasi tes berdasarkan pelaksananya, yang hanya dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama tes individual, yang kedua tes kelompok. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu perihal laporan diri. Untuk laporan diri sendiri atau laporan diri, teknik pelaporan diri itu tekniknya dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama kuesioner atau menyampaikan pendapat, yang merupakan rangkaian pertanyaan mengenai psikologi sosial atau pendidikan seseorang, sekelompok masyarakat, dengan tujuan untuk mengetahui pendapat mereka tentang tema-tema tertentu yang diisi oleh responden. Untuk yang kedua yaitu interview atau wawancara, yang merupakan teknik yang paling efektif dalam mencari argumen atau pendapat karena sifatnya yang langsung wawancara secara lisan. Nah, untuk selanjutnya perihal interview sendiri itu dibagi menjadi 2 cara, interview bebas dan interview terpimpin. Untuk yang ketiga yaitu attitude scale atau skala sikap, yang merupakan tanggapan seseorang tentang sikap yang dijadikan standar atau ukuran, baik tentang sikap seseorang secara pribadi maupun sikap secara teknis. Nah, untuk yang terakhir yaitu teknik observasi atau pengamatan, yang merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta melakukan pencatatan secara sistematis. Untuk teknik observasi sendiri itu dibagi menjadi 3. Observasi partisipan, yang dilakukan oleh pengamat yang terjun langsung ke lapangan dan serta merasakan langsung ke dalam kelompok yang diamati. Yang kedua yaitu observasi sistematik, merupakan observasi di mana faktor-faktor yang diamati sudah terdaftar secara sistematis dan sudah dipilah-pilah menurut kategorinya. Yang ketiga yaitu observasi eksperimental, yang dilakukan bila mana pengamat dapat mengendalikan unsur-unsur penting dalam kelompok dan juga pengamat tidak ikut langsung berpartisipasi dalam kelompok. Nah, untuk instrumen observasi ada lagi dibagi menjadi 2, yaitu checklist atau daftar cek, yang merupakan untuk menyatakan ada atau tidaknya suatu unsur, komponen, sifat, karakteristik, atau kejadian dalam suatu peristiwa, tugas, atau satu kesatuan yang kompleks. Yang kedua yaitu rating scale atau skala tingkatan, yang merupakan alat pengukuran non-tes yang menggunakan suatu prosedur terstruktur untuk memperoleh suatu informasi tentang suatu yang diobservasi, yang diteliti, yang menyatakan posisi sesuatu dalam hubungannya dengan yang lain. Nah, itu mungkin yang saya jelaskan perihal media evaluasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan perihal tes yang dibuat guru oleh Pak Hasan. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan soal yang dibuat tes, mana ini nanti akan ada persiapan-persiapan
terkait pembuatan tes, yaitu yang pertama tesnya itu bersifat esai, yang kedua adalah topikal. Di mana tes esai ini ada jawaban pendek, ada yang jawaban panjang maupun yang lisan. Nah, dari semuanya itu harus ada persiapan-persiapan yang diperlukan dalam menentukan esai ini tadi. Yang pertama itu adalah pilihlah dahulu macam tes. Jadi jenis tesnya yang apa? Apakah jawaban pendek, jawaban panjang, ataupun lisan, itu supaya kita menentukan dahulu tingkat kemampuan anak seperti apa. Karena kalau kita paksakan dengan soal yang tidak sesuai, tentu akan tidak menghasilkan jawaban yang bagus. Yang kedua adalah pertanyaan dimulai dengan kata yang menjelaskan, di mana seperti ada pertanyaan bagaimana atau kenapa, sehingga anak terpancing untuk menjelaskan daripada pertanyaan tersebut. Yang ketiga adalah penyusunannya itu dengan menggunakan huruf ataupun angka. Jadi angka 1, 2, dan seterusnya, ataupun ABC. Dan yang keempat adalah dipastikan itu tidak bias, sehingga tidak menyatakan tidak menyatakan tentang pendapat pribadi atau semacamnya. Yang kelima adalah waktunya digunakan harus cukup, harus mempertimbangkan waktu untuk menyelesaikan. Yang berikutnya adalah soal topikal. Di mana soal topikal, sebelum membahas tentang soal topikal, kita akan bahas tentang cara mengoreksi. Di mana koreksi itu harus mempertimbangkan, yaitu harus ada kunci jawaban. Jadi meskipun jawaban apakah benar atau salah, tapi kunci itu akan mempermudah guru dalam mengoreksi. Yang kedua adalah apabila mengoreksi membetulkan salah jawaban siswa, maka wajib membetulkan dengan jawabannya semua murid. Itu harus ada koreksinya. Yang berikutnya, yang ketiga itu adalah menambahkan nilai jawaban dari setiap soal. Apakah poinnya berapa, 1, 2, atau 4, dan seterusnya. Yang berikutnya dianjurkan mengoreksi tidak mengetahui nama pemilik jawaban. Jadi dikoreksi saja, nanti biar anak-anak yang mengetahui jawabannya tersebut. Yang berikutnya dalam membuat soal tipikal tadi, di mana dibagi dalam 6. Yang pertama itu salah benar, melengkapi, menjodohkan, pilihan ganda, mengurutkan, dan menyusun. Di dalam membuat soal topikal, ini harus mempertimbangkan, yaitu yang pertama tentang kesulitan membaca. Jadi harus anak itu kalau memang belum bisa baca, ya memang harus dibantu, kita bantu dulu. Yang kedua, jangan memindahkan kalimat secara persis dengan buku. Yang ketiga itu mempersiapkan soal tes, tidak dianjurkan susunan kata soal menjadi jawaban. Jadi jangan ada jawaban di dalam soal. Yang keempat, tidak dianjurkan ada soal yang saling berkaitan, bersandar dengan yang lainnya. Jadi berdasarkan soal nomor dan semacamnya itu jangan. Yang kelima, tidak dianjurkan ada soal yang menipu atau menjebak. Yang keenam, menghilangkan ketidakjelasan dan ketidakterangan susunan kata maupun arti. Yang ketujuh, sebaiknya tidak memberikan pertanyaan yang sepele, tidak penting. Yang kedelapan, memberikan jawaban yang tidak benar sesuai dengan item-item pertanyaan. Jadi jawaban dipastikan semua sudah sesuai. Ya, dan berikutnya tentang melengkapi, yaitu yang perlu diperhatikan, yaitu dipastikan pertanyaannya itu benar. Tentang benar dan salah itu harus memperhatikan tentang benar dan salahnya. Yang kedua, menghilangkan kalimat yang bersifat umum. Yang ketiga, menghilangkan pemakaian kata yang bersifat spesifik. Yang keempat, menghilangkan kalimat negatif. Yang kelima, menghilangkan ungkapan-ungkapan bersifat tentang ide. Yang keenam, menghilangkan ungkapan yang menyandar pada benar. Yang ketujuh, memperhatikan supaya ungkapan yang benar sekitar 50%. Kalau dalam melengkapi, itu yang perlu diperhatikan adalah satu, waspada terhadap kotak kosong yang banyak dalam ungkapan sehingga dapat diisi dengan istilah lebih dari satu cara. Yang kedua, menyembunyikan kalimat inti saja. Yang ketiga, lebih baik kolom kosong di akhir ungkapan. Yang keempat, apabila diminta menyebutkan angka, maka teringat satuan pengukuran. Jadi kalau angka harus ada kaitannya dengan pengukuran. Kalau dalam soal menjodohkan, itu yang pertama, item dalam soal harus sejenis. Yang kedua, harus berbeda jumlah item. Yang ketiga, jumlah item jawaban kolom relatif sedikit. Yang keempat, dimungkinkan pengaturan item jawaban di setiap kolom soal diatur selogis mungkin. Yang kelima, biasanya dalam soal dijodohkan atau diperbolehkan memakai item jawaban yang lebih dari satu. Dalam hal membuat soal ganda, pilihan ganda, yang pertama, isi atau item soal itu harus berisi masalah. Yang kedua, diharuskan isi pengganti lebih sedikit. Yang ketiga, memperhatikan maksud ungkapan baik isi ataupun pengganti sehingga tidak terjadi adanya kalimat tambahan. Yang keempat, dipastikan tidak ada satuan pengganti. Yang kelima, menghindari adanya kesamaan bobot. Yang keenam, tidak memakai huruf yang tidak jelas atau dalam kepala soalnya. Yang ketujuh, memperhatikan supaya jawaban benar itu
seadil-adilnya antara ABC harus dibagi rata. Dan yang berikutnya adalah mengurutkan. Terkait mengurutkan itu contohnya adalah seperti mencari bagian yang sejenis seperti misalnya bagian tubuh. Dan kemudian yang menyusun itu terkait dengan menyusun seperti misalnya adalah menyusun kalimat sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar atau SPOK. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Bila ada pertanyaan maupun masukan kami harapkan untuk menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.